Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita sama-sama awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke materi ya, saya akan menjelaskan dulu mengenai e-learning ya, maksudnya di materi-materi yang ada di e-learning. Oke, saya share dulu ya. Oke, kelihatan semua yang saya share? Kelihatan, Pak. Oke. Tunggu sebentar ya. Ya, saya ini sambil buka apa namanya NetBeans, jadi agak berat juga nih. Oke. NetBeans-nya masih loading. Ya, di sini nanti saya akan menambahkan materi di setiap pertemuannya itu ada forum diskusi ya. Jadi forum diskusi ini wajib kalian nanti isi ya. Nanti kaitannya dengan akreditasi juga ya. Jadi kalau nanti TI mau prodi TI mau reakreditasi atau akreditasi ulang, nah, kita udah siap untuk e-learningnya. Minimal di e-learning itu setiap pertemuan ada forum diskusinya. Ini saya di pertemuan 1 dan 2 belum ada. Nanti menyusul ya. Yang ada forum diskusinya itu kalau nggak salah di mata kuliah algoritma dan pemrograman ada ya. Ya, nanti di sini saya akan tambahkan ya di sini di mata kuliah PBO. Nah, untuk di pertemuan 6 dan 7 itu saya sudah upload mengenai tugasnya ya. Jadi tugasnya itu dibuat laporan ya, dibuat laporan. Nah, ini ada contoh laporannya, saya share dulu. Jadi ada 2 tugas ya. Nanti untuk hari ini kita akan maksimalkan pemadatannya. Nah, di sini laporan praktikumnya ya, ini contoh, ini covernya. Nah, ini desain projectnya nanti seperti ini ya. Jadi kalian buat tugasnya itu di NetBeans ya. Pasti di laptop ya atau PC. Kemudian ini source code untuk inputan scanner ya. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan ketika meeting Zoom ya.
live coding. Nah, ini tugas-tugasnya. Kemudian ini yang kedua. Jadi ada 2 inputan menggunakan scanner. Nah, ini kan masih kosong ya. Jadi untuk source code inputan buffer readernya dimasukkan, dilampirkan ya. Kemudian output atau hasil sesudah di running juga dilampirkan. Nah, ini sama ya. Jadi ini saya kasih contoh yang satu, yang nomor 1 ya. Maksudnya saya lampirkan dulu pertama desain projectnya nih keseluruhan, kemudian source code inputan scanner 1 titik Java. Nah, ini di screenshot ya, dikerjakan di Word ya. Nah, ini output ketika dijalankan hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Nah, terus ini source code yang keduanya seperti ini, source code kedua. Nah, nanti untuk hasilnya seperti ini. Ya, silakan dikerjakan. Nah, adapun untuk batas waktunya saya cek dulu. Batas waktu yang tugas di pertemuan 6. Sampai tanggal berapa? Batas waktunya Sampai besok jam 5 ya, sore. besok jam 5 sore ya. Jadi harus tepat waktu supaya nggak dikurangin nilai kalian ya. Nah, ini ya sampai jam 5. Udah ada yang submit nih, berarti ada yang udah selesai. Ya, saya kasih waktunya lumayan panjang ya. Lumayan panjang, lumayan lama. Ini udah ada yang selesai, 2 udah ada yang mengumpulkan. Oke. Nah, kemudian yang pertemuan 6 dan 7 sama kalau nggak salah ya, waktunya sama ya, besok semua. Nah, kemudian contoh laporan yang tugas kedua, inputan dan aritmatika ya. Saya buka dulu. Agak ngelag ini, agak lambat. Nah, untuk aritmatika ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Tutorialnya sudah ada di e-learning ya, video tutorial. Nah, ini seperti ini. Source code-nya. Jadi, source code dilampirkan. Kemudian ini desain dulu, desain dilampirkan, desainnya. Terus source code-nya. Kemudian ini hasilnya ya. Begitu juga yang lain ya, silakan. Ya, atur saja kalau memang ada yang belum punya laptop atau PC ya boleh bareng dengan temannya mengerjakan ya, tapi kerjakan sendiri biar kalian bisa ya. Jadi jangan dikerjakan temennya, minta hasilnya itu merugikan sendiri ya. Jadi kerjakan sendiri tetap walaupun misalkan laptop punya temannya gitu. Oke, jadi itu tugas-tugasnya, ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan dan waktunya itu sama. Besok harus sudah dikumpulkan paling lambat ya. Jadi tugasnya udah saya buka dari tadi jam 10 kalau nggak salah. Jadi ini udah berjalan waktunya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan materi mulai dari pertemuan setelah UTS sampai dengan
UAS ya, saya maksimalkan dulu, coba nanti keburu enggak. Nah, kemudian nanti UTS-nya, UTS-nya nggak jauh beda dengan dua tugas yang saya kasih ya. Nanti setelah selesai perkuliahan meeting Zoom ini, saya akan siapkan untuk soal UTS-nya ya. Ya maksimal paling lambat besok kalian biasa cek, atau nanti saya seperti biasa saya info ke posmanya masing-masing. Nah, di sini belum ada kan untuk UTS-nya ya. Nah, jadi nanti UTS-nya nggak jauh beda dari materi yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan ya. Nanti bentuknya sama, bikin laporan juga ya, bikin laporan. Nah, nanti untuk setelah UTS nanti ada tugas-tugas tetap ya yang harus diselesaikan, dan perlu diketahui juga ini eh, paling lambat kita bulan Agustus, awal Agustus, paling nggak tanggal 3 Agustus lah. 3 atau 4 Agustus itu nilai sudah saya rekap semua ya. Jadi sudah tahun akademik baru ya. Kalian nanti sudah masuk ke semester 3 ya. Sekarang semester 2 ya. Ya, udah masuk ke semester 3. Sebentar lagi. Jadi ya nunggu 1 atau 2 bulan lagi lah. Seperti itu. Oke, saya share screen dulu untuk aplikasi NetBeans. Nah, nanti di akhir kuliah, di akhir materi, setelah saya selesai, nanti video dinyalakan semuanya sebagai bukti kehadiran kalian. Nanti ada Google Form untuk isi absensi seperti biasa, ya, link Google Form. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke materi yang baru? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bagaimana? Siapa ini yang bertanya? Denny kan itu ngerjain tugas yang itu, Pak, yang tugas pertama itu screen-nya Denny copy, Pak. Pak, Denny screen. Itu nggak apa-apa nggak, Pak? Eh, Screen-nya gimana? Denny copy, Pak. Nggak Denny screenshot, Pak. Nama filenya ya? Itunya, Pak. Kok hasil codingannya? Oh, source code-nya. Source code-nya maksudnya? Iya, Pak. Oh Denny. ya nggak apa-apa sih. Ya Nah, baik, Pak. kalau mau dirubah masih ada waktu kan, nanti eh, kalau mau diganti ya barangkali nggak pas namanya, bisa, itu masih ada waktu. Ya. Oh, iya baik, Pak. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya, Pak. Nggak juga nggak apa-apa sih. Ya. Oh iya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi nanti untuk materi-materi
Oke, materi selanjutnya saya menjelaskan mengenai runtunannya. Bak buku alkoholnya juga untuk sebelumnya kita membuat terakhir itu aritmatika besar. Operator matematika. Oke, sekarang kita ke runtunan. Kita akan buat menghitung luas dan keliling persegi panjang di Java. Oke, nah sebelumnya kan ini operator matematika yang menghitung luas dan persegi panjang di apa namanya Java ada dua beda. Namanya kan berarti kalau luas persegi panjang kan rumusnya panjang keluar kelilingnya 2 sekarang kita akan buat kan ada runtunan 14 ketika pilih satu kita pakai yang 14 ini kan suaranya kurang jelas. Suara jelas nggak? Halo? Nah, di sini saya buat nama kelasnya Bambang Persegi Panjang. Untuk inputannya kita pakai inputan scanner ya. Ini saya buat aplikasi untuk menghitung buatlah aplikasi untuk menghitung kita tentukan dulu misalkan kita pakai bilangan pertama kita deklarasikan dulu
jelas, Pak. Suaranya agak kedengeran, Pak. Maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Iya Pak, mohon maaf Pak suaranya. Halo, 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 tes. Ada nggak suaranya? Halo? Ada, Pak, ada sekarang, Mas. Oke, sekarang Ada. jelas ya? Jelas. Oke, tadi kayaknya konektornya nih. Oke, dilanjut ya. Scanner inputan sama dengan new scanner. Oke. Pakai yang ini aja. Ini sistem titik. Terus INTP, L. Nah, kemarin ada yang nanya error ya. Misalkan P-nya udah dideklarasikan INTP. Nah, P-nya tinggal panggil aja. P sama dengan pernah ada yang nanya tuh error seperti ini, next in. Jadi seperti ini dipanggil aja. Jadi jangan diketik lagi INTP. Kalau dipanggil lagi INTP ada error nanti. Nah, ini errornya P is already defined in main. Jadi variabel P-nya sudah dideklarasikan, ya sudah didefinisikan. Artinya ini nggak usah. Jadi gini aja udah langsung. Oke. Nah, berarti kan kita buat dulu, ini kan deklarasi ya, kita buat dulu di sini sistem titik out titik print ya, maksudnya inputan kan, input di sini. Oh, sorry, ini deklarasinya. Deklarasi kalau di sini, kalau di atas. Input panjang. Nah, ini kan nanti inputannya ini.
Terus satu lagi lebar. Input lebar. Lebar. Nah, ini next in. Kenapa next in? Karena tipe datanya kan integer. Kalau float gitu kan, ganti. Nah, cuma error karena deklarasi awalnya int ya, atau integer, jadi ini harus int lagi. Kalau kita lihat required int ya, jadi required int itu ini harus int. Itu ya cara baca errornya ya. Oke, lagi nggak ada suaranya, lagi dah. Suaranya Ada. Ada Pak, ada. udah Ada, jelas Pak. kan? Oke. Ya sekarang mah ada ya, barangkali ada yang nggak dengar suara saya, mungkin di mikrofon yang kalian ya, salah satunya. Oke. Nah sekarang Ini kita di video nggak Pak? ini di video saya rekam. Iya Pak, soalnya agak ini sinyalnya. Oh ya, ini saya rekam ya. Jadi insya Allah setiap kuliah menggunakan Zoom ini saya rekam. Oke. Nah, cuma nih laptop saya agak lambat nih, biasanya enggak. Oke, lebar sama dengan rumusnya panjang dikali lebar sih, sorry. Bukan lebar. Nah kalau saya ketik lebar pasti error. Kenapa error? Karena nggak dideklarasikan kan, lebar kan di sini nggak ada kan. Nah error. Nah, di sini nanti ada tulisan expected cannot find symbol variable lebar. Ini bukan lebar kan, luas. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, terus kelilingnya, panggil keliling dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini rumus bangun datar persegi panjang. Kemudian kita panggil kan, kita panggil. Nah, ini kita kasih jarak dulu, enter maksudnya. Ganti baris, kalau ganti baris cukup kayak gini aja sih. Oke, di sini ya, panggil luas sama dengan plus luas. Ini kita panggil. Oke, kita jalankan. Di kanan run file. Ya. Input panjang, misalkan panjang 10 yang gampang dulu ya. Lebar 5. Oke, luas sama dengan 50, keliling 30, bener ya. 10 kali 5 50. Nah, kelilingnya kan 5 tambah 10 dulu ya, 15, baru 15 kali 2 30. Oke, udah bener ya. Nah, ini cara menghitung luas dan keliling persegi panjang. Oke. Selanjutnya saya akan membuat tampilan GUI-nya ya, atau
menghitung luas dan keliling persegi panjang tampilan grafik user interface-nya. Nah, atau tadi yang ini kita bikin sama dengan bikin pembatas sama dengan ini cukup lah. Kita jalankan lagi, klik kanan, run file. Langsung run file, dia otomatis simpan. Yang luas, oke, benar sih harusnya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini mudah termasuk ke artikel juga ya. Jadi masih perhitungan penjumlahan, perkalian. Nah, kalau yang ini kan ada kombinasi perkalian dengan penjumlahan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti untuk bisa untuk ini apa namanya? Bisa untuk bahan PS juga. Oke, saya bikin baru. Ya, bikin baru file new project. Terus kita pilih yang Java. Java, terus Java application. Pilih next. Nah, ini kita simpan di Java dasar ya, di E. Saya sarankan sih di line C ya untuk nyimpannya, supaya kalau misal ulang aman ya, nggak kehapus. Oke, ini saya simpan di Java benar. Sorry, kok Java, kok new project ya, bukan new project ya. Kita mau bikin frame. Ya, frame di sini aja ya. Di runtunan klik kanan, pilih new JFrame form, maksudnya ya JFrame form. Kalau udah ada di sini, pilih aja JFrame form. Kalau belum ada, pilih other. Pilih other, pilih swing GUI form. Nah, di swing GUI form pilih JFrame form. Next. Misalkan frame segi, terus finish. Ya. Nah, terus ini kita buat desain. Ininya leading center. Keyboard misalkan 14 atau ya 14 cukup. Kita kasih nama besar semua. Luas dan
persegi tapi kita masukkan luas. Kita pakai JText field. Oh ya, sebelumnya kan pakai JText field ya. Sekarang saya akan coba pakai JFormat text field ya. Ini kan pakainya JText field. Nah, waktu ini bikin operator matematika ya. Nah, ini kan pakainya JText field. Nah, saya sekarang akan coba pakai formatted field. Ini nanti ada perbedaan yang kemarin ya. Nah, ini kita buat namanya panjang. Ini lebar. Ini kita ganti namanya di change variabelnya. X panjang. Oke. Nah, terus kita buat satu lagi namanya button hitung. Ya, ini laptopnya agak lambat. Ini bisa F2 ya. Nah, ini nanti saya akan buat hasilnya pakai JOption pen ya, pakai dialog. Kamu tuh. Nah, kita coba running dulu ya. Ini ada yang ngomong. Ini saya running. Hasil runningnya akan saya share. Ini saya running dulu. Oke, ini hasil share-nya. Ya, hasil share-nya ini, hasil output-nya ya. Nah, di sini belum ada title-nya. Nah, ini ya masih ada tulisan. Sebetulnya tadi bisa langsung hapus dari sini, dari desainnya. Nah, cuma ini saya akan kasih contoh supaya tulisan yang JFormatted text field-nya nanti 0 ya, tapi dari codingan. Ini hitung belum bisa karena kan belum diisi buttonnya. Oke, saya close. Nah, kita masuk ke codingan ya di source. Nah, di sini supaya posisinya ke tengah, ini supaya posisi layar aplikasi ya. Itu
Pakainya set location. Location relative to this ya. This atau null sih ya. This coba this. Terus kita buat set title. Set title ini buat judul. Judul di layar ya. Misalkan hitung luas dan keliling persegi. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, ya, jadi ini posisinya udah langsung di tengah. Ya, posisinya di tengah. Ini kita bisa maksimis, coba kita maksimis, besarkan atau dibesarkan dia seperti ini ya. Ini tapi masih ada tulisan formatted text field. Bagaimana supaya ketika muncul pertama kali si panjang diisi 0 secara default ya. Si lebarnya diisi 0. Oke. Oke, saya close lagi. Nah, berarti kita bikin method baru atau prosedur baru, misalkan reset. Ketik aja reset ya. Nah, nanti kan dia ada error nih. Ada error, nanti ada warning. Ini mungkin 0 kali ya. Kalau 0 warning nggak? Sebenarnya warning aja sih nggak error ya. Coba 0 atau this sih. Coba bikin 0 ya. Nah ini reset. Ketika reset ada error cannot find symbol. Cannot find symbol itu artinya si metode resetnya belum dibuat. Kita bikin dulu di sini. Buka point reset. Awal buka enter. Nah, kita bikin dulu si metode reset di sini. Isinya teks panjang. Nah, teks panjang tuh ini. Ini kan udah saya ganti namanya teks panjang. Nah, ini saya ganti namanya teks lebar. Karena pakainya J formatted text field, maka pakainya set value ya, jangan set text. Teks panjang titik set value. Kalau set text itu error, nanti nggak dapat nilainya. Nah, nilainya 0. Nah, teks lebar juga sama. Titik set value nilainya 0. Jadi diisi dulu nilainya 0. Ya, seperti itu. Kita coba jalankan. Jadi ini materinya sedikit-sedikit aja dulu ya, yang penting kalian paham. Halo Pak, Ya, gimana? ini Pak nggak ada videonya Pak, Nggak ada cuma videonya. iya cuma ada fotonya bapaknya. Oh, bentar. Iya Pak, baik, makasih. Oh ya, belum bisa. Oke, saya ulangi. Saya ulangi ya, tadi kan belum bisa ya. Ini saya hapus lagi. Jadi tadi saya bikin namanya reset ya. Nah, ini kan ada error. Ada errornya method resetnya cannot find symbol, artinya harus dibuat. Nah, kemudian yang set location relative to-nya kan tadinya this. Ya, tadinya ini this, saya ganti 0.
Kenapa 0? Karena dia parennya di dia sendiri yang nggak punya paren, dia berdiri sendiri, makanya 0. Nah, resetnya karena ini error, nah bikin void reset. Seperti itu sih. Tadi saya belum share. Oke, nah terus si teks panjangnya kita panggil. Si teks panjang ini kita ambil dari mana? Dari sini ya. Ini kan nama komponennya teks panjang. Nah, teks panjang set value. Kita isi 0. Seperti itu. Terus teks lebar. Isi 0 juga. Nah, selanjutnya kita coba jalankan dulu ya, karena ada perubahan di sini sama di sini sama perubahan di ada tambahan reset. Caranya. Nah, outputnya belum kelihatan ya. Saya dari share yang baru. Nah, ini hasil runningnya ya, hasil outputnya. Pertama kita akan bisa melihat di sini ada tulisan menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, terus nanti di sini ada panjang sama lebar kan. Nah, ini sebenarnya icon ini bisa diganti ya. Ini kan gambar siapa ya. Nanti kita bisa ganti ini. Nah, ini ada udah 0. Nah, karena tadi kita set value-nya kan 0 ya. Cuma belum bisa untuk dihitung karena di button hitungnya belum dibuat. Oke. Nah, selanjutnya kita buat codingan untuk hitung. Nah, berarti kita masuk ke desain dulu. Saya share lagi. Ya, di desain kita klik 2 kali yang button hitungnya ya. Klik 2 kali. Nah, kenapa diklik 2 kali button hitungnya? Karena kita mau isi codingannya di sini ya. Jadi ketika klik hitung nanti dia buat hitungan untuk luas dan kelilingnya. Oke, saya akan buat pakai JOptionPen jadi dialog ya. Nanti di sini kita deklarasikan dulu integer ya, karena kita pakai integer. P itu adalah panjang. P sama dengan teks panjang titik get value to string. Error kenapa? Karena dia integer ini tipe datanya, sedangkan ini get value titik to string itu nilainya string. Jadi teks panjang titik get value to string itu nilai ya, nilai yang diambil dari ini. Nilai yang diambil dari ini. Ini harus integer tipe datanya. Berarti ini harus integer, kita buat integer titik value of ini. Ininya ini merah, kurung bukanya berarti kurung bukanya kurang 1. Nah, seperti itu. Jadi integer titik value of ini nilai stringnya dikonversi ke integer. Itu pun yang lebar L aja lah, singkat ya.
Nah, langsung bisa bikin integer titik value of. Bisa pakai value of, bisa pakai parsi nt. Ya, kita buat teks lebar titik get value titik toString. Ya. Ini boleh pakai spasi, boleh didempetin, nggak apa-apa sih. Maksudnya saya kasih spasi biar bacanya enak aja. Biar bacanya enak. Ya kalau didempetin bacanya enak ya nggak apa-apa. Misalkan pengennya gini aja didempetin ya nggak apa-apa sih. Nah, sebenarnya kan ada tandanya ya. Kalau misalkan kita klik yang kurung buka ini kan ada warna kuning tuh. Yang di kurung buka tuh kan, ditutup kurungnya juga warna kuning. Seperti itu ya untuk menangani error. Ini kalau di NetBeans 7 ya, tapi kalau NetBeans 8 memang ya lebih lengkap lagi ya fiturnya. Oke, selanjutnya kita deklarasikan luas. Jadi luas sama dengan yang dikali lebar. Nah, terus integer lebar. Integer lebar sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Oh, luas lebar sih, keliling. Menghitung luas dan keliling. Nah, misalkan saya pengennya variabelnya jangan disingkat-singkat biar lebih ngerti, nggak apa-apa, bisa dirubah. Nah, ini bisa dirubah sekaligus di rename ya. Nah, ini kan kalau saya klik P-nya, warnanya sama tuh, kuning semua tuh. Terus ini ada tandanya juga tuh. Nah, di kanan tuh ya. Mana aja yang tulisan P-nya tuh bisa ketahuan. Variabel P-nya ini ya. Kita bisa diklik ininya pakai Ctrl R. Ctrl R, ketik aja panjang. Ikutin semua variabelnya ya, ganti semua. Misalkan lebarnya L-nya mau ganti lebar gitu. Ctrl R. Lebar. Kalau mau ganti nama variabelnya ya. Jadi bisa sekaligus pakai Ctrl R. Kita tampilkan output, ditampilkan dalam bentuk dialog. Hasil atau output ditampilkan dalam bentuk dialog. Namanya dialog sih, dialog form ya. Form. Kan C option pen. Pilih yang japak swing ya. Titik show dialog. Dialog aja pakainya ini. Ini objek message, ini pesannya. Sama dengan plus luas. Kelilingnya. Slash n dulu ya. Slash n itu ganti baris. Keliling sama dengan plus keliling. Oke, seperti itu. Jadi ini ada slash n itu maksudnya ganti baris. Oke, biar lebih jelas kita running ya. Running, klik kanan. Kalau compile-nya udah nggak aktif, berarti ini nggak usah di-compile, langsung aja run file.
Oke, saya share outputnya. Oke, ini outputnya. Kita hitung panjang 10, ini gampang dulu ya. Lebar 5. Hitung. Ya, luas 50, keliling 30. Benar ya? 10 kali 5 kan 50 untuk luas. Untuk kelilingnya kelihatan nggak hitungannya? Kelihatan ya? Kelilingnya 10 tambah 5 dulu, 15 dikali 2. 30. Oke, seperti itu. Misalkan kita ganti lagi. Sama 2. Sampai 2, 12. Luasnya kelilingnya 6 tambah 2 dulu kan. 8 kali 2, 16. Oke. Nah, kita bikin tambahan reset ya. Coba kita tambahkan reset, button reset. Kita tambahkan reset dulu. Nah, berarti di desain kita tambahkan button namanya reset. Ini biar sama panjangnya di blok, dua-duanya klik kanan same width. Yang sama. Ini change variable name, button reset. Yang ini yang variable name kita ganti dulu, button hitung. Oke, nah di reset ini maksudnya ketika di reset jadi kembali ke 0 ya, kembali ke 0. Jadi ini kita panggil reset. Ya, seperti itu. Nah, kita jalankan. Nah, panjang 10, lebar 5 gitu. Oke. Nah, misalkan kita reset. Nah, jadi 0 lagi kan? Seperti itu. Sama 2. Hasilnya kita reset 0 lagi. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, saya
akan coba kalau kosong ya, jangan diisi nilainya. Nggak mau dia ya. Jadi kalau kosong nggak mau. Nah, saya hapus, tampil lagi nolnya. Tapi kalau dihitung ya nilainya 0. Nah, gimana supaya kita buat validasi supaya ketika di input 0 sebelum diklik hitung ada warning panjang masih 0 atau harus diisi angka selain 0. Nah, misalkan kelilingnya lebarnya masih 0, nanti ada warning panjang lebar masih 0 atau panjang harus diisi selain 0 gitu kan. Oke, kita buat validasi caranya. Ya. Jadi saya share lagi. Nah, caranya sebelum masuk ke hasil, kita buat validasi dulu. Ya, di sini sebelum masuk ke sini kita buat validasi pakai if. Ya, selection itu kan if panjang sama dengan warning kan. Option 10. So set dialog. Nah, message dialog kita pakai yang kedua ini. Nah, karena yang kedua ini bisa custom, message dialognya itu pesan yang ditampilkan itu error ya. Di sini panjang harus diisi selain 0. Yang tidak boleh 0 gitu kan. Yang tidak boleh 0. Nah, ini diisinya apa ya? Message ini title. Nah, title-nya bikin aja namanya error. Ya, ini diisi di option 10 titik error. Bisa error. Nah, ini saya akan buat yang error message dulu ya. Error message atau warning message bisa. Ini saya contoh yang error message dulu. Kita jalankan ini satu dulu, yang panjang dulu. Else ya. Dulu else. Jika tidak ya ini. Jika ada isinya seperti ini. Ini kan baru panjang, nah kalau lebarnya ini kita copy. Jadi kalau ada panjang atau lebarnya masih 0, ini lebar tidak boleh 0. Oke. Ini if bercabang ya, udah masuk ke if bercabang. Oke. Panjang 10, lebar
hitung, ya langsung kan luas dan kelilingnya. Misalkan kita riset lagi. Riset terus kita langsung hitung. Nah, panjang tidak boleh 0. Panjang tidak boleh 0. Oke, terus diisi dulu kan. Nah, nanti saya akan buat ketika ada warning panjang tidak boleh 0, ketika di OK langsung kursornya ke sini. Yang saya tampilkan udah ini belum tampil belum ya? Hasilnya ini belum deh. Oke, saya ulang ya. Ini outputnya hasilnya. Misalkan tadi panjang 10, lebarnya 5, hitung. Nah, seperti ini ya. Terus kita reset lagi kan, reset. Nah, misalkan panjang 0, lebar 0 kita hitung. Nah, panjang tidak boleh 0 kan, di oke. Nah, nanti kita akan buat ketika di oke langsung kursornya ngeklik di sini. Ya. Nah, sekarang kita isi dulu 10, hitung. Nah, lebar tidak boleh 0. Nah, panjangnya kan udah diisi selain 0. Nah, kalau udah diisi 10, lebarnya masih 0, ada warning atau error. Lebar tidak boleh 0. Ganti 5. Nah, kalau sudah terisi semua, sudah berhasil. Oke. Seperti itu. Set. Nah, sekarang kita akan ganti yang errornya jadi warning misalkan. Nanti ada perbedaan icon ya. Oke, nanti buat UTS-nya ini aja ya. Ini UTS-nya nanti bikin ini aja, menghitung luas dan keliling lingkaran. Atau ini lagi nggak apa-apa. Nah, tadi kan error ya. Nah, sekarang kalau kita ganti jadi warning. Warning berarti seperti ini. Ini hasilnya. Misalkan tadi kita langsung hitung. Nah, panjang tidak boleh 0. Dari sininya warning ikonnya, bukan yang silang itu ya. Ya ini aja dulu ya, ini dulu aja. Contoh untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Ya, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Jadi saya mengkondisikan apakah UTS-nya ini atau ada tambahan lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, nanti kan kalau misalkan ini tipe datanya float, tinggal diganti aja float ya. Float, nah ininya ganti float, gitu aja sih. Kalau float itu kan bilangan desimal ya. Nanti ini ganti semua float. Kalau menghitung pakai bilangan desimal, misalkan kayak hitung luas dan keliling apa namanya luas dan keliling lingkaran itu kan pakainya bilangan desimal, itu pakainya float. Oke.
Saya balikin lagi integer ya, karena ini bilangan bulat. Ada yang mau ditanyakan? Nanti UTS ini aja, terus saya akan bikin satu lagi lingkaran ya, persegi panjang dan lingkaran ya UTS. Nah, di sini kan sudah ada apa namanya persegi panjang. Saya share lagi ya. Share. Saya ulangi ya. Jadi nanti ini kondisikan kalau float, berarti int ganti float. Barangkali tadi nggak ke share ya. Ini float semua ganti. Itu kan bilangan desimal. Tapi kalau persegi panjang mah cukup pakai bilangan bulat aja. Misalkan kita mau menghitung luas dan keliling lingkaran itu kan pakai float. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kan ini kita akan bahas untuk UTS dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Nanti coba kita akan menghitung luas dan keliling lingkaran ya. Nah, oke langsung aja kalau nggak ada yang ditanyakan. Punten Pak, mau nanya. Ya, gimana? Kalau biar message dialognya di tengah itu gimana Pak? Oh, tadi udah di tengah sih. Cuma saya geser-geser. Coba ya kita Maksudnya isinya tuh Pak, isi yang teksnya tuh. isi yang teks. Sebentar, saya jalankan dulu ya. Bentar, saya jalankan. Misalkan nih, panjang, lebarnya 3. Hitung. Maksudnya yang mana? Yang ini, yang luas sama keliling ini. Biar di tengah. Iya sih. Iya. Pakai spasi bisa sih ya. Cuman agak repot juga sih. Ini udah bawaannya. Kalau menurut saya sih nggak usah dipermasalahkan lah. Ini maksudnya ini udah bawaannya. Jadi kalau mau ketengahin pakai spasi bisa. Jadi digeser gitu tulisannya. Ini kalau mau diketengahin. Cuma ya repot sih. Nggak terlalu penting menurut saya sih ya. Nggak terlalu penting. Karena tadi saya pakai message dulu itu kan contoh ya. Contoh. Soalnya kalau mau ketengahin yang ngodingnya lumayan panjang juga. Nah, kalian bisa dibikin kayak gini ketengahin. Ininya pakai spasi. Jadi beda dengan yang di label ya, di label kan kalau mau ketengahin pakai center, leading center ya, atau leading right, leading left. Ini ya manual gini jadinya pakai spasi banyak. Cuma ya coba kita lihat ya. Kalau saya nggak pernah sih supaya itu tulisan teksnya di tengah. Bisa sih ditambahin codingan lagi ya, cuma banyak. Tapi nggak usah, ya nggak terlalu penting lah, nggak usah dibahas lagi ya. Ini tambah puyeng, codingannya tambah banyak. Hitung coba ya.
Oke, saya share lagi, saya share dulu. Tadi kan saya udah pakai spasi. Kita lihat. Tuh. Tuh, jadinya gini. Digeser kan. Tengah. Yang luas tuh. Saya pakai spasi. Cuma ya menurut saya sih nggak terlalu penting lah. Jadi bawaannya aja. Ya, bawaannya aja. Seperti itu ya maksudnya ya. Iya, Pak. Jadi ini pakai spasi tambahin. Nah, tadi kan kelilingnya tak, saya hilang lagi ya. Oh iya, kalian udah masih ini ya, masih PPKM ya. PPKM. Nah, ini kan pakai spasi ya. Jadi ini nanti pakai spasi lagi gitu. Ya, menurut saya sih nggak usah lah, nggak terlalu penting banget, nggak apa-apa. Jadi kita jalanin. Contoh message dialog ya. Sebenarnya materi yang mau saya sampaikan tuh banyak, hanya saja nih waktunya tanggal 3 atau 4 nilai harus sudah selesai direkap. Nanti kemungkinan kita paling hanya 1 atau 2 kali lagi pertemuan untuk pakai Zoom meeting ya. 1 atau 2 kali. Nanti tutorial-tutorial lainnya bentuknya nanti video aja. Nanti saya coba maksimalkan menggunakan video tutorial. Dan hari ini nih saya baru selesai isoman sih. Jadi bapak saya yang kena ya, yang positif. Hanya saja saya tinggal satu rumah dan saya harus merawat juga sambil merawat, dan banyak pekerjaan lain juga. Ngajarnya juga banyak, gak cuma 1 MK. Jadi memang nih baru hari ini ya saya bisa live coding ini. Jadi nanti mengkondisikan saja, kalaupun nanti dilaksanakan perkuliahan pakai Zoom meeting ya paling 2 kali lagi, atau 1 atau 2 kali lagi, nanti saya infokan lagi ya. Nanti tutorial-tutorial video lainnya saya rekam ya. Nah, misalkan hari ini saya udah upload untuk materi apa namanya soal TS, nanti kalian kerjakan, nanti udah langsung tugas dan UAS lagi ya. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti ini kalau mau ke tengah pakai spasi ya, jadi pakai spasi ya. Kalau mau dibikin seperti ini nggak apa-apa sih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, itu pilihan aja, boleh seperti itu tampilannya yang tadi, atau boleh nggak pakai spasi bang bapak, misalkan bawaannya seperti ini. Nah, ini untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. UTS ini persegi panjang dan lingkaran. Lingkarannya mau dibahas nggak? Atau kalian nanti mengerjakan sendiri aja, mau pakai tutorial nggak? Kalau enggak, ya saya akhiri nih materinya. Nanti lingkarannya cukup pakai yang ini aja ya. Jadi nanti di UTS itu, oh ini pakai sih, ini pakai. Terus yang GUI-nya juga pakai. Gimana untuk lingkaran? Nanti UTS-nya 2, soalnya buat luas dan menghitung luas dan keliling persegi panjang, sama menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, perbedaannya kalau lingkaran ini ganti integernya jadi plot.
luas lingkaran itu kan apa? Luas lingkaran apa rumus? Pi R kuadrat. Ya, nanti P-nya pakai yang 3,14. Pi kali R ya. Kalau di pemrograman kan nggak ada R kuadrat. R kuadrat itu kan R kali R ya. Pi kali R kali R. Ya. R. 3,14 kali R kali R. Gimana? Mau perlu dibuatkan tutorialnya lagi atau nggak usah nih? Berat. Tapi nanti soal UTS-nya 2 ya. Saya kasih tahu sekarang aja UTS-nya. Soalnya 2. Satu soal bikin seperti ini. Segi panjang, yang keduanya seperti ini. Halo, nggak ada yang jawab. Berarti udah nih, tutorialnya udah ini aja ya. Nanti yang bangun lingkarannya kalian bikin sendiri. Nanti kan cuma diganti integernya jadi float, ya. Nanti terus yang ini juga sama, integernya jadi float. Nah, hanya saja kan yang dideklarasikan pi ya. Pi-nya 3.14. 3.14. Seperti itu. Nah, nanti kalau Pi itu kalau float itu 3.14F ya. Misalkan Pi-nya ditentuin dulu 3.14F. Oke, saya coba yang ini dulu aja deh. Nah, saya contohkan yang ini. Bangun. Berarti kan ini saya copy aja. Oh, nggak usah copy, langsung aja. Berarti kan menghitung luas dan ya. Ini mumpung saya beri persilakan bertanya nih, kalau udah soalnya di-upload di e-learning nggak boleh nanya. Ya. Masa UTS nanya, kalau ada error Pak, ini errornya kenapa? Nggak boleh itu, ya. Nggak saya jawab. Atau Pak kayak gini bener nggak saya jawab ya. UTS namanya juga ya. UTS harus dikerjakan. Apakah itu benar atau salah kan? Yang penting kalian sudah berusaha mengerjakan, nanti saya nilai gitu kan. Nah, ini plot P ya. Ini saya contoh kasih yang P-nya. Nah, kalau P kalau 3,14 kalau seperti ini biasanya ada error kan? Ada error. Nah, errornya seperti ini, kasih F belakangnya. F itu plot. Nanti tinggal dibuat rumusnya ya, rumus luasnya itu kan dengan Pi kali R kali R ya. Jadi kita deklarasikan dulu R-nya. Boleh seperti ini. R itu jari-jari. Nah, ini kan error lagi. Pi kali R berarti ini harus inisialisasi dulu. Nah, inisialisasinya kayak gini. Seperti itu. Nanti baru cari kelilingnya apa rumusnya. Jadi kalau lingkaran inputannya hanya R ya, jari-jari saja. Kelilingnya 2 kali Pi kali R ya.
Dua kali pi r. 2 pi r kan. Nah, gitu. Nanti tinggal dipanggil hasilnya. Oke. Itu aja deh. Nanti kalian coba kerjakan sendiri. Ada yang mau ditanyakan mumpung saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ini UTS-nya. Ya. Menghitung luas dan keliling persegi panjang sama menghitung luas dan keliling lingkaran. Nanti di sini desainnya dibikin J-frame baru, frame lingkaran. Ada yang belum diinstal NetBeans? Ini harus diinstal NetBeans ya. Kerjakan di NetBeans ya. Oke, nanti seperti ini. Ini dikasih nama sendiri aja ya. Oke, ini saya kasih desainnya dulu. Ini input jari-jari kan. Nah, ini pakai, tadi contohnya saya pakai formatted text field. Dah, seperti itu aja sih. Nanti dibikin apa namanya button hitung sama button reset ya. Ini button hitung. Ini button. Ya. Nanti hasilnya pakai message dialog. Itu. Ini tampilan contoh desain. Tinggal diganti menghitung luas dan keliling lingkaran. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin itu aja untuk materi kita hari ini ya, untuk mengerjakan tugas kemudian tesnya tadi. Ya, sebelum kita akhiri saya akan menyiapkan absen dulu. Silakan sambil saya menyiapkan absen kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Diam-diam baik. Ada yang mau ditanyakan ini? Sebelum kita akhiri materi ini ya. Adanya sebutan tadinya jatuh. Oh ya, nanti saya akan menjadwalkan lagi ya Alpro ya. Algoritma dan pemrograman. Kalau Alpro kan tinggal UAS aja ya. Sekarang tanggal 27 Juni.
Email. Email ini nama lengkap. Oke, perhatikan di chat ya. Saya akan kirim link absensinya di chat ya. Chat ini maksudnya chat di Zoom ya, bukan chat di WA ya. Saat masih proses, ini soalnya laptop saya jadinya lambat ya. Saya kirim di chat, ngechatnya. Chat. Itu absensinya. Silakan diisi dulu absennya, jangan sampai lupa. Nanti untuk perkuliahan Alpro pakai Zoom meeting, saya apa namanya di grup. Ya, silakan isi dulu absennya. Ya. Kodenya enggak, Pak. Tadi kan saya udah ngasih tahu. Mau ada yang nanya enggak? Cukuplah kodenya ya. Coba kalian kerjakan dulu. Jadi lebih simpel sih ya. Lebih simpel soalnya kalau lingkaran tuh cuman jari-jari inputannya. Rumusnya kalau luas luas tadi apa? Kalau luas ini saya soalnya laptopnya ini lagi bermasalah, lambat banget, jadi nggak bisa saya teruskan lagi. Saya jelaskan dulu aja ya, intinya Pi-nya ditentuin dulu nih 3,14, R-nya juga. Nah, cuman nih harus diinisialisasi 0. Ya, terus load luasnya kan Pi kali R, kelilingnya 2 kali Pi kali R. Nah, di sini kan dipanggil ya, kayak gini kan, dipanggil gini kan, sama kan. Nah, ininya diimport. Ini bisa import gini atau kayak pakai kontrol spasi gitu kan. Ini kan nanti input jari-jari gitu kan, input jari-jari. Nah nanti ini dipanggil sama kayak gini. Panggil, ini copy aja. Udah saya kasih tahu tuh kodenya tuh yang ini, yang satunya kalian coba kerjakan. Nah ininya berarti inputannya belum. Inputannya kan jari-jari ya. Nah di sini R sama dengan tuh lag soalnya laptop saya ini. Inputan titik next plot. Itu nanti udah ketemu hasilnya. Kalau ini ya
Seperti itu sih. Kiranya untuk cari jari kenapa? Nah, udah. Coba kalau 10. Untuk cari jari ini 10. Oke. Ya tuh, udah saya kasih source code-nya. Ya, ini tinggal yang buat. Ini dibuat dulu namanya biar gampang. Gampang munculnya ya. Ini teks jari 2, jari disingkat. Ini klik kanan change variable name, button. Ini button reset. Ya, ini udah saya kasih tuh source code-nya. 3 jam bisa ya mengerjakan ya, maksimal. Sejam juga bisa sih. Bisa selesai sejam juga. Ya, udah saya kasih tuh. Link absen belum muncul. Masa sih? Link absen. Oh, saya masuknya ke sini. Ke waiting room. Sorry. Oke, saya kirim. Ya. Itu link absennya ya. Tadi ngirimnya ke waiting room. Oke, seperti itu. Jadi ini udah saya kasih tahu source code yang luas dan keliling lingkarannya. Oke, selanjutnya akan saya absen foto bersama dulu. Videonya nyalakan semua untuk saya absen. Karena ini saya rekam, jadi nanti saya lihat absennya dari rekaman. Videonya silakan nyalakan semua. Oke, nyalakan semua videonya. Saya screenshot. Tunggu ya, saya siapkan dulu screenshotnya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ini halaman pertama. Absen PBO. PBO tanggal 27 Juli. Ya, sekali lagi yang lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa diisi link absennya ya. Jangan lupa diisi link absennya. Udah Pak, udah. Oke, ada yang belum? Jangan sampai nanti ada yang WA saya, Pak, maaf saya belum absen. Nah. Oke. Udah Pak, udah. Kalau sudah ngisi semua untuk absen, kita tutup ya. Kita akhiri dengan baca. Oh, satu lagi Tar. Ada yang belum ke absen nanti. Tadi halaman 3. Oh, enggak. Udah semua. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah. Pada seneng kop. Oke. Alhamdulillah.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, ya wabarakatuh. wabarakatuh.